Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ihsan Rizkilah, dengan NIM 24120300007. Saya dari Prodi Ilmu Komputer, kelas profesional, Universitas Cakrawala. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan Bapak Michael di Guest Lecture minggu kemarin, yaitu tentang cybersecurity. Apa itu cybersecurity? Cybersecurity adalah upaya untuk melindungi data, informasi, jaringan, infrastruktur, dan sistem dari serangan atau pelanggaran yang berasal dari pihak luar maupun dalam. Tujuan utama dari keamanan siber ini adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset digital sehingga organisasi atau individu dapat terhindar dari ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau mengakses data tanpa izin. Selanjutnya, dalam cybersecurity, terdapat 3 tim utama yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama, Red Team, berperan sebagai attacker yang mencoba mencari celah keamanan. Kedua, Purple Team, berperan sebagai koordinator yang memastikan kedua tim bekerja efektif dan saling melengkapi. Ketiga, Blue Team, berperan sebagai defender yang mempertahankan sistem. Tim-tim ini bertanggung jawab dalam mengawasi keamanan data perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada SOC atau Security Operations Center. Adalah unit terpusat dalam suatu organisasi yang menangani seluruh aspek keamanan. Fokus utama SOC adalah mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan siber menggunakan kombinasi solusi teknologi, tenaga ahli, dan proses yang terstruktur. SOC ini memiliki beberapa tugas, berikut tugas-tugas SOC. Log Collection, mengumpulkan log dari berbagai sumber dalam jaringan, seperti perangkat, server, aplikasi, dan sistem keamanan lainnya. Reporting, membuat laporan mengenai insiden keamanan dan aktivitas yang mencurigakan. Research Development, melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Threat Intelligence, mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ancaman siber terbaru. Knowledge Base, menyediakan basis pengetahuan yang berisi dokumentasi insiden keamanan sebelumnya, solusi, dan praktik terbaik. Ticketing, sistem pengelolaan tiket digunakan untuk mencatat, melacak, dan menindaklanjuti insiden keamanan. SIEM, platform yang mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data log untuk mendeteksi ancaman keamanan. Aggregation atau correlation, menggabungkan dan mengkorelasikan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai aktivitas jaringan. Setiap komponen ini saling mendukung dalam menjaga keamanan jaringan dan sistem dengan cara mendeteksi, menganalisis, serta merespons insiden dengan lebih efektif dan efisien. Berikut berbagai jenis teknologi yang digunakan untuk menjaga keamanan siber dalam lingkungan digital. Pertama, SIEM, ini merupakan teknologi yang mengumpulkan, memantau, dan menganalisis data keamanan dari berbagai sumber untuk mendeteksi dan merespon insiden keamanan. SOAR, merupakan platform yang mengotomatisasi tanggapan terhadap ancaman keamanan dan mengintegrasikan berbagai alat keamanan untuk mengoptimalkan proses penanganan insiden. AV, EDR, XDR, dan MDR merupakan berbagai solusi yang digunakan untuk melindungi endpoint dari ancaman. IDS dan IPS, IDS digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau serangan, sedangkan IPS dapat memblokir serangan sebelum berdampak pada sistem. NDR dan NAC, NDR berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan, sementara NAC memastikan bahwa hanya perangkat yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat mengakses jaringan. IAM dan PAM, IAM mengelola identitas dan hak akses pengguna, sementara PAM mengontrol akses ke akun dengan hak istimewa tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah. Firewall, WAF, dan NGFW, Firewall melindungi jaringan dari lalu lintas berbahaya. WAF khusus untuk melindungi aplikasi web, sementara NGFW adalah firewall modern yang mencakup fitur keamanan tambahan. DLP, teknologi untuk mencegah kebocoran data sensitif dengan mengendalikan transfer data keluar dari sistem atau jaringan. Email Gateway, Email Security, dan Web Security Appliance. Teknologi ini melindungi email dan web dari ancaman, seperti spam, phishing, dan malware. Tiket dan Change Management, merupakan sistem untuk mengelola tiket permintaan dan perubahan dalam infrastruktur, membantu dalam pelacakan dan pengendalian perubahan. Terakhir, Vulnerability Assessment, Penetration Test, dan Patch Management.
Teknologi ini mencakup identifikasi, pengujian, dan penanganan kerentanan keamanan di sistem untuk mengurangi risiko dan memperkuat keamanan. Setiap teknologi ini memiliki peran penting dalam mempertahankan keamanan siber di lingkungan digital, membantu organisasi melindungi data, sistem, dan jaringan dari berbagai ancaman. Selanjutnya, gambar tersebut menggambarkan bagaimana SIEM, Security Incident and Event Management, bekerja dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai perangkat keamanan jaringan. Di sisi kiri, perangkat-perangkat seperti firewall, server, IPS, intrusion prevention system, router, switch, dan workstation menghasilkan log atau data keamanan yang terfragmentasi. SIEM kemudian berfungsi sebagai pusat pengumpulan yang menerima data dari semua perangkat ini dan menyatukannya untuk dianalisis. Dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, SIEM mampu melakukan analisis mendalam untuk mendeteksi ancaman atau anomali yang mungkin tersembunyi jika hanya menggunakan data dari satu perangkat. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk data yang sudah tersusun rapi, memungkinkan tim keamanan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai situasi keamanan jaringan. Dengan cara ini, SIEM membantu mempercepat deteksi dan respons terhadap insiden keamanan, meningkatkan visibilitas, dan memastikan keamanan jaringan secara efektif. Selanjutnya, ada alur log di dalam sistem SIEM yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, data gathering. Tahap ini adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber di jaringan, seperti firewall, server, dan perangkat lainnya. Kedua, normalization. Setelah data terkumpul, SIEM melakukan normalisasi. Tahap ini memastikan bahwa data dari berbagai perangkat memiliki format yang seragam, sehingga memudahkan analisis. Ketiga, Events correlation. Di tahap ini, SIEM mengkorelasikan data yang sudah dinormalisasi untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar kejadian yang mungkin menunjukkan ancaman atau serangan. Keempat, alerts generation. Berdasarkan hasil korelasi, SIEM menghasilkan peringatan, alerts, jika terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau ancaman yang perlu ditangani. Terakhir, storage and reporting. Tahap terakhir adalah penyimpanan dan pelaporan. Data, termasuk peringatan dan hasil analisis, disimpan untuk keperluan audit dan pelaporan. Selanjutnya, Extended Detection and Response, XDR, adalah solusi keamanan siber yang dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman keamanan di berbagai lapisan dalam infrastruktur TI, termasuk endpoint, jaringan, server, aplikasi, dan data cloud. Tidak seperti solusi keamanan tradisional yang mungkin hanya fokus pada satu area, seperti Endpoint EDR atau Endpoint Detection and Response, XDR mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memberikan visibilitas yang lebih luas dan mendalam terhadap lingkungan TI. Dengan XDR, informasi dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan dikorelasikan untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan yang mungkin terlewatkan jika hanya dilihat secara terpisah. Berikut adalah tahapan kerja dari XDR, Extended Detection and Response, dalam 3 langkah utama. Yang pertama, data analisis. Tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis data. XDR melakukan pengumpulan data aggregation, dari berbagai sumber di seluruh jaringan, seperti endpoint, server, aplikasi, dan perangkat jaringan. Setelah itu, XDR mengkorelasikan konteks dari data yang berbeda untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Dengan cara ini, XDR dapat menemukan ancaman yang mungkin tersembunyi atau sulit dideteksi jika data dilihat secara terpisah. Selanjutnya, threat detection. Setelah data dianalisis, XDR melanjutkan ke tahap deteksi ancaman. Pada tahap ini, XDR memeriksa peringatan, alerts, yang dihasilkan dari analisis sebelumnya dan mengidentifikasi mana yang merupakan ancaman kritis yang memerlukan perhatian segera. Dengan deteksi ancaman yang lebih akurat, XDR mampu memfokuskan perhatian tim keamanan pada insiden yang signifikan dan mengurangi jumlah peringatan palsu. Terakhir, attack response. Tahap terakhir adalah respons terhadap ancaman yang terdeteksi. XDR secara otomatis atau semi-otomatis melakukan respons terhadap serangan, seperti menghapus ancaman yang terdeteksi, mengisolasi perangkat yang terinfeksi, atau memperbarui kebijakan keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan SIEM dan XDR.
Perbedaan utama antara SIEM dan XDR terletak pada pendekatan mereka dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk deteksi dan respons terhadap ancaman. SIEM didasarkan pada normalisasi dan analisis data dari berbagai sumber, sedangkan XDR berfokus pada data yang berasal dari EDR, Endpoint Detection and Response, di perangkat akhir. Selain itu, SIEM digunakan untuk menyelaraskan tindakan dengan kerangka kerja Mitre ATTS-CK, sementara XDR juga memiliki kemampuan penjajaran ATTS-CK secara natif. Ini menunjukkan bahwa SIEM lebih berfokus pada analisis data, sedangkan XDR lebih menekankan pada deteksi dan respons yang diperluas. Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan, SIEM dan XDR juga memiliki beberapa persamaan. Keduanya menggunakan kerangka kerja Mitre ATTS-CK untuk mengidentifikasi dan mengatasi serangan siber. Selain itu, baik SIEM maupun XDR digunakan untuk respons terintegrasi terhadap ancaman, serta untuk keamanan log, audit, dan kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan, SIEM dan XDR memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan keamanan informasi organisasi. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara SIEM dan XDR terletak pada sumber data yang digunakan dan fokus pada analisis atau deteksi respons, sementara persamaannya adalah dalam penggunaan kerangka kerja ATTS-CK dan tujuan akhir untuk meningkatkan keamanan informasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Selamat beraktivitas dan sehat selalu.